Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang transport membran. Semoga kalian semua selalu sehat hari ini, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ini ya, transport membran. Nah, nanti sebelum kita mempelajari bab ini, jangan lupa nanti kalian mengisi link presensi yang saya upload di Classroom. Terus disiapkan buku paketnya. Nanti buku paket biologi kalian dibuka halaman 16 sampai dengan halaman 19. Nah, terus selanjutnya nanti kalian perhatikan materi yang saya jelaskan. Setelah itu nanti kalian mengerjakan tugas mandiri juga dari buku paket halaman 21. Nah, nanti kalian menulis laporan setelah praktikum di rumah. Kalian menulis laporan disertai foto praktikum, tidak usah banyak-banyak fotonya, 1 atau 2 saja. Terus laporannya diketik boleh. Kalau diketik nanti ngirimnya dalam bentuk file, boleh file MS Word, boleh file PDF. Kalau ditulis tangan berarti nanti dalam bentuk foto atau JPEG. Bisa dikirim di Classroom atau bisa dikirim ke email saya. Nah, nanti maksimal pengirimannya saya tunggu sampai hari Sabtu 8 Agustus jam 8 malam atau jam 20. Sekarang kita perhatikan baik-baik materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke transport membran, kita mengingat dulu tentang struktur membran sel. Membran sel itu lapisannya terdiri dari fosfolipid bilayer, jadi lapisan double. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Di mana di situ terdiri dari protein dan lipid. Ada bagian yang hidrofobik, ada bagian yang hidrofilik. Hidrofobik itu takut air atau fobia. Hidrofilik itu suka air. Itu ya. Diperhatikan gambar yang ada di tayangan. Udah ya. Nah, nanti transport membran itu adalah zat-zat yang melalui membran. Itu adalah membran sel. Selnya adalah sel pada hewan dan pada manusia serta pada tumbuhan. Jadi makhluk hidup tingkat tinggi. Nah, kita langsung masuk ke transport membran. Nanti mekanismenya transport membran itu dibagi dua, ada transport pasif, ada transport aktif. Transport pasif itu dibagi lagi menjadi difusi. Difusi yang dipermudah kalau di buku atau difasilitasi. Terus osmosis. Kalau transport aktif itu terdiri dari endositosis, eksositosis, terus nanti pompa ion sama kotransport. Endositosis nanti dibagi dua, fagositosis sama pinositosis. Selanjutnya, nah, mengapa transport membran itu penting atau perlu? Kenapa harus ada zat yang keluar masuk dari dalam sel dan keluar sel? Nah, itu karena beberapa hal. Yang pertama, sel itu perlu pasokan ion-ion untuk kegiatan aktivitas sel itu sendiri. Nah, nanti kalau aktivitas selnya terpenuhi, berarti aktivitas jaringan, organ, dan makhluk hidupnya terpenuhi. Terus, yang kedua, untuk menjaga keseimbangan pH. Yang ketiga, untuk menjaga konsentrasi zat di dalam sel sehingga kegiatan enzimatis atau metabolisme itu bisa berlangsung. Terus yang ketiga, jika ada sisa metabolisme itu juga dibuang lewat transport membran. Ini secara seluler. Nanti kalau secara organisme itu mekanismenya akan beda lagi. Nah, sekarang apa tuh bedanya yang namanya transport pasif sama yang aktif?
Nah, bedanya terletak pada energinya. Kalau transport pasif itu tidak menggunakan energi, hanya berdasarkan perbedaan konsentrasi. Kalau yang aktif itu menggunakan energi. Energinya berupa energi ATP. Itu ya bedanya ya. Jadi kalau pasif itu hanya perbedaan konsentrasi. Kalau aktif itu menggunakan energi. Energinya energi ATP. Nanti diperolehnya dari mana? Dari mitokondria. Diingat lagi ya, organel-organel sel yang kemarin kalian pelajari. Tuh. Terus selanjutnya. Ini ada ilustrasi beberapa gambar tentang difusi, osmosis, dan transport aktif. Nah, kalian pelajari beberapa gambar ini sambil membaca di buku paket kalian. Kalau difusi itu beda konsentrasi dari pekat ke encer, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah tanpa melalui membran semi permeabel. Nah, itu kebalikan dari osmosis. Ini yang osmosis. Untuk selanjutnya, nah, pompa ion. Pompa ion nanti yang dipompa itu di contohnya itu selalu Na dan K. Jadi tidak ganti-ganti. Nanti dipelajari di buku pakmu. Proses pompa ion itu mulai dari pengikatan ion Na positif sampai dengan nanti pelepasan ion K positif. Urutannya ada 1, 2, 3, 4, 5 seperti pada slide yang saya tayangkan. Nah, kotransport itu contohnya adalah pompa proton. Pompa proton itu biasanya terjadi pada saat transport apa? Transport sukrosa berada pada sel tumbuhan. Nah, nanti yang terakhir kita akan membahas eksositosis dan endositosis. Saya ilustrasikan dengan gambar. Kalau eksositosis itu berarti ekso itu keluar. Kalau endo itu ke dalam. Jadi eksositosis itu pelepasan dari partikel ke luar sel. Kalau endo itu memasukkan ke dalam sel. Nah, yang ada macamnya itu adalah endositosis, di mana kalau partikelnya, zatnya yang masuk ke dalam sel itu besar, itu melalui sistem fagositosis. Kalau kecil, pinositosis. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan, kita diskusikan di classroom. Dan dilihat ya tugasnya, nanti selain di halaman yang saya sebutkan tadi di depan, di halaman berapa itu di buku paket, bentar. Di halaman 21 nanti mungkin ada tugas yang di lampiran, silahkan dilihat di classroom. Udah, ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.